Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Pasundan, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia terkenal akan kecantikannya, kecerdasannya, dan kesabarannya. Namun, karena suatu kejadian, ia memilih hidup menyendiri di tengah hutan, jauh dari keramaian istana. Di tempat sunyi itu, Dayang Sumbi ditemani oleh seekor anjing jantan yang sangat setia bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia sebenarnya adalah jelmaan dewa dan juga ayah dari Sang Kuryang, meskipun Dayang Sumbi merahasiakan hal ini dari anaknya. Beberapa waktu kemudian, Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan lincah. Sejak kecil, ia sering berburu ke hutan bersama Tumang. Di suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk pergi berburu dan membawakan hati rusa untuk dimasak. Namun setelah berjam-jam berburu, mereka tidak menemukan seekor rusa pun. Karena takut mengecewakan ibunya, Sang Kuryang yang mulai putus asa dan lapar, membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang dan diserahkan pada sang ibu. Setelah mendapatkan hati Tumang, dengan senyum bahagia, Sang Kuryang pulang. Sang Kuryang menyerahkan hati Tumang kepada sang ibu, Dayang Sumbi menerima dengan senyum. Tetapi senyumnya hilang berganti dengan kebingungan, karena Sang Kuryang pulang sendiri. Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang di mana Tumang. Sang Kuryang menjawab bahwa hati yang dibawanya adalah hati Tumang yang adalah ayah kandungnya. Mengetahui itu, Dayang Sumbi sangat marah, kecewa, dan sedih, tanpa sengaja memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi, hingga anak itu terluka dan pergi. Beberapa jam kemudian tangis Dayang Sumbi mereda. Dayang Sumbi berjalan menyusuri hutan di malam hari untuk mencari keberadaan sang putra. Tapi setelah mencari lama, tidak ditemukan Sang Kuryang. Dayang Sumbi pulang dengan kesedihan yang mendalam. Bertahun-tahun berlalu. Dayang Sumbi tetap hidup sendiri di tengah hutan. Berkat kesaktiannya dan berkah dari para dewa, ia tetap awet muda dan cantik. Sementara itu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Melalui pengembaraannya atau Makasengya, ia kembali ke tempat asalnya dan bertemu dengan seorang wanita cantik. Keduanya pun saling jatuh cinta. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka adalah ibu dan anak. Saat hendak menikah, Dayang Sumbi mulai curiga. Ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu, dan setelah ditanya, Sang Kuryang mengaku bahwa ia adalah Sang Kuryang, anak Dayang Sumbi yang telah lama hilang. Dayang Sumbi terkejut dan takut. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi memberikan syarat yang sangat berat kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang membuatkan danau besar dan sebuah perahu dalam satu malam. Sang Kuryang, yang memiliki kesaktian luar biasa, menerima tantangan itu. Ia memanggil makhluk halus dan jin untuk membantunya. Malam itu mereka bekerja sangat cepat. Sebuah danau hampir terbentuk dan perahu raksasa hampir selesai dibangun. Dayang Sumbi yang terlihat itu panik. Ia segera meminta bantuan para dewa untuk menggagalkan usaha Sang Kuryang. Ia menebarkan kain sutra berwarna merah ke langit timur dan membuat suara-suara seperti ayam berkokok dan orang-orang mulai bekerja. Makhluk-makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah pagi, lalu menghentikan pekerjaan mereka dan pergi. Akhirnya, Sang Kuryang gagal memenuhi syarat. Sang Kuryang sangat marah karena merasa telah ditipu. Dalam amarahnya, ia menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terbalik. Perahu raksasa itu pun berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Ya begitulah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, sebuah legenda yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta, rahasia, dan amarah bisa membawa akibat besar, bahkan mengubah wajah bumi.